Hai, bertemu lagi semula bersama saya Mili dalam rancangan Cerita Dulu Baso. Hari ini kita ada seorang tetamu jemputan yang sudi mau cerita tentang pengalaman lah, kira pengalaman dia begitu. So, topik yang akan dia cerita hari ini ialah tentang toxic relationship. Tetapi di sini kita tidak dedahkan identiti dia atas sebab tertentu lah begitu. So, tanpa membuang masa, kita minta tetamu kita untuk ceritakan dia punya pengalaman ataupun apa yang dimaksudkan dengan hubungan toksik yang dia alami selama inilah yang begitu. Okay, thank you, Meli. Saya mula dari awal perkenalan lah kan. Iya. Saya kenal dia, saya panggil dia lah. Oke. Satu institusi, saya tidak kasih tahu nama apa, di Sarawak. Dia bukan orang Sarawak, dia orang Semenanjung, Muslim lah begitu. Cinta beza agama gitu. Kami satu kos, kiranya macam classmate lah. Masa awal perkenalan tuh semua macam oke saja, dia macam oke, dia tidak komplain, dia memahami begitu, dia macam komplain nampak dia lelaki yang baik lah begitu. Sebab dari luar pun dia soft spoken begitu, memang tiada lah nampak ciri-ciri toxic macam tuh, belum lagi keluar. Dia start masa tuh kami ada cuti semester masa 2019. Di sana lah start dia punya dia punya toxic tuh keluar macam tu lah. Dia start dari masa tuh dia kerja, saya tidak kerja, jadi masa tuh ada video call group dari classmate, jadi dia nampak di sana, dia dari sana lah start dia toxic. Oke, saya akan kasih tahu kenapa saya cakap dia toxic. Dia first dia kontrol, dia sangat kontrol, macam mana dia kontrol hubungan begitu, kontrol ya, kau. Dia kontrol saya dalam kawalan yang sangat ketat macam itulah. Oke, sebagai contoh dia kan, kalau dari segi saya bercakap, sebab saya bercakap jenis yang memang ganas sedikit macam rough begitu, tapi dia kontrol saya perlu bercakap lembut. Macam mana mau cakap dia paksa saya jadi wanita idaman dia macam tidak boleh terima saya seadanya begitulah. Lepas tu dia dia suka buat rules sendiri, macam contoh dia saya tidak boleh save nombor lelaki, termasuk cousin saya sendiri. Yang ada dalam konteks saya, bapak saya dengan adik saya saja. Begitu. Lepas tu lagi saya perlu minta kebenaran dengan dia. Macam contoh, kalau apa saja yang saya mau posting di social media, saya mesti perlu minta kebenaran dengan dia, sama ada dia approve atau tidak. Kalau dia approve, baru saya boleh post. Itulah banyak kawan yang macam dorang perasan juga, kenapa kau jarang sudah post gambar begitu, kenapa begini begitu. Tapi saya tidak boleh cakap lah masa tu, sebab dia memang kontrol saya habis. Dia melarang saya untuk meluar dengan kawan-kawan juga, sebab dia cakap dia tidak mau orang lain campur hal kami begitu, tapi sebenarnya dia tidak mau orang lain tahu dia macam mana begitu. Lagi dia suka kontrol, kalau macam selain posting, add friend pun dia kontrol juga, dia mau tahu siapa yang add saya macam tu. Kalau ada lelaki add saya tidak boleh terima macam tu. Banyak juga lah saya buat account IG terlampau banyak, sampai kawan pun, kenapa banyak betul kau punya account ni macam tu. Sama dia suka kontrol juga dengan siapa saya keluar, sama berapa masa saya keluar. Macam contoh kan, saya keluar dengan
mama saya lah macam tu. Dia akan bagi tempo masa berapa jam saya boleh keluar. Kalau kau tidak balik begini-begini, kami bergaduh ataupun dia mengugut, begitulah. Kalau boleh tahu ugut yang macam mana tuh? Dia selalu ugut saya macam yang dia suruh saya bagi pilihan. Dia macam kau pilih macam contoh lah kan, saya keluar dengan mama saya contoh macam tu. Dia akan buat macam ni. Dia bagi saya pilihan. Sama ada kau pilih mama kau atau saya, dia bilang begitu. Dia kan masa tu masih awal-awal lagi, macam baru satu tahun macam tu lah, baru awal. Jadi macam yang kau sudah banyak apa ni lintangi macam masalah dengan dia up and down kan. Lepas tu dia tanya soalan macam tu, kau pun macam kau di tengah-tengah macam yang sama ada kau mau teruskan kah atau macam mana begitu. Jadi saya banyak lah juga macam. Jadi selama kamu sama-sama kan, kamu satu U kan? Ya. Dulu tidak adalah yang macam orang bilang sampai dia kasih cedera kau kah begitu, physical punya, tidak kah? Dia panas baran, dia jenis yang panas baran. Dia kuat memaki. Kalau macam pukul tuh, dia tidaklah pernah pukul saya, tapi dia ada cobaan untuk memukul. Kami ada bergaduh, ada satu hari tuh kami bergaduh dekat fakulti. Benda tuh dia boleh bincang di luar, tapi saya tidak tahu kenapa masa tuh dia berkeras untuk berbincang di tangga fakulti, which is orang kan tidak nampak dekat tangga tuh apa yang ada terjadi di sana. Tapi masa tuh saya berhabis lah macam yang saya tidak mau berbincang di sana, sebab apapun boleh jadi masa tuh kan. Tapi jadi dia tidaklah pukul, dia macam tekan saya punya bahu untuk paksa saya masuk di tangga tuh. Tapi last tidak juga lah, kami berbincang saja di luar. Kalau lah kan saya tidak tahu lah, mungkin apa begitulah. Sebab dia ada juga apa nih, dia pernah pukul dia punya ex sebelum tuh. Jadi itulah. Kalau memaki itu saya masak sudah apa segala makian dia pernah dekat Lali sudahlah. Lali sudah. Sampaikan saya terlampau lali, sampaikan dia sampai level menyumpah satu keluarga saya pergi mati pun ada macam tu. Saya pun no comment lah untuk di sana. Jadi apa sebab kau memilih untuk bertahan sama dia? Itulah kalau saya cakap saya tidak mau lari dari hubungan yang begitu. Dia sudah kontrol saya perhatikan banyak. Kenapa saya bertahan? Bukan memilih lah kali kan. Sebab saya terima banyak ugutan dari dia. Macam contoh kalau saya mau break-an, dia akan ugut saya, dia mau bunuh diri. Terus saya ingat dia bunuh apa nih? Dia tidak betul-betul serius yang dia cakap dia mau bunuh diri, tapi dia video call ataupun dia gambar dekat saya yang dia sudah ada contohnya selalu dia buat, dia ada di kawasan yang tinggi, macam contoh bangunan yang tinggi, dia tinggal lompat je lagi macam tu. Jadi itu yang membuatkan saya takut juga lah sebenarnya. Macam kalau saya bilang lompatlah begitu, nanti betul-betul dia lompat. Nah, begitulah, dia banyak cobaan untuk bunuh diri lah dia. Lepas tu dia cederakan diri dia sendiri pun banyak kali juga macam tu. Yang buat kau yang rasa macam takut terlampau kan? Dia punya. Ya macam saya yang bersalah begitu, macam saya yang nampak jahat begitulah. Dia pernah juga dia kasih apa nih? Dia pernah kasih cedera dia punya mata sampai lebam begitu. Dia video call sambil dia tumbuklah mata dia. Dia kasih tengok, dia apa nih? Dia cakap dia buat macam tu untuk kasih tengok yang
ya betul-betul mau dengan saya macam itu. Tapi saya rasa tuh macam obses pun ada Bang. Tapi ya lah masa itu kan tidak terpikir masa. Jadi saya sudah banyak kali terima ugutan, jadi saya pun macam fed up sudah. Saya pun follow the flow aja. Jadi saya teruskan jatuh relay sampai saya bilang biarlah Tuhan yang kasih kisah saya baca. Jadi begitulah. Lagi saya macam mana kalau kita pun perempuan kan macam masih berharap ya mungkin dia boleh berubah begitu. Jadi kadang saya terikat juga dengan kenangan kami begitulah. Hampir 2 tahun kan. Jadi Macam ya. sekarang ni sudah move on lah. Of course lah kan. Of course lah, cuma dia ada kesan dia lah. So, kita sudah dengar cerita dia tentang toksik yang dia alami dalam hubungan dia nih. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Bertemu lagi kita dalam rancangan Cerita Dulu Bah. Kita masih lagi bersama dengan seorang tetamu yang pernah mengalami hubungan toksik inilah. So kita tanya dia macam mana hubungan dia berakhir. Hubungan ini berakhir, kami berakhir sebab dia curang. Dia yang curang? Which is, ya dia yang curang, which is saya berterima kasih lah sebab dia curang. Akhirnya saya boleh lari dari dia. Oke. Dia bukan curang setakat satu orang, dia curang 2 perempuan satu kali itu. Maksud dia bercinta dengan 3 perempuan dalam satu masalah. Termasuk kau lah tuh? Ya termasuk saya. Mesti orang tanya lah macam yang kau tidak rasa perasaan atau pelik macam yang
iyalah kan dia pecinta 3 perempuan, mesti dia ada buat kesilapan kan macam tu. Memang saya ada perasaan juga macam dia kadang dia pandai tersasul. Yang dia curang nih, oke saya kasih tahu dulu yang dia curang nih, satu dia punya ex, satu dia jumpa satu pelajar dekat institusi itu juga, yang satu saya lah. Jadi kadang kami chat tu kan dia pandai tersasul nama ex dia, saya tahu dia punya ex sebab ex dia ni pun macam tidak boleh lupakan dia. Jadi masa kami bersama-sama tu pun ex dia adalah macam pergi cari saya lah macam tu. Dia macam tidak boleh terima yang dia dengan macam mana lelaki tu dengan ex tu. Begitu, saya pun tidak tahu lah. Diorang punya relay pun complicated sudah. Kami pun complicated juga. Macam tu. Dia dengan ex dia sudah 5 tahun. Saya 2 tahun. Dia dengan yang perempuan satu lagi sudah 1 tahun. Jadi tapi saya tahu apa sana, saya nampak sudah dia macam tersasul nama ex dia macam tu kan, tapi saya masih pilih untuk percaya dia. Begitulah. Kenapa? Sebab di luar macam mana macam apa, di luar dia kau tidak nampak. Sebab masa tu saya macam ragu-ragu bah, betulkah dia begini, sebab luar image dia betul-betul yang saya pun Yang kau tidak expect dia tu. ya, saya tidak expect yang dia akan sampai jadi macam tu. Sampai masa lepas kami break tu pun saya macam betulkah dia curang dengan saya macam tu, betulkah, tapi ada bukti kan, jadi betul lah tu. Yang kedua sebab agama, kami kan beza agama, jadi saya tidak mau ulas lebih lah sebab dia benda yang sensitif, cuma saya mau cakap sikit saja. Saya tahu dia ada niat mau bawa saya masuk agama dia macam tu, tapi yalah kita tahu kan hidayah itu kan milik Tuhan macam tu. Jadi ada aja cara, saya mau mention di sini cara dia lah. Ada aja cara yang lembut ataupun lebih sesuai macam mana kamu bawa masuk agama kau. Tidak perlu guna keganasan. Dia lebih macam tu lah, keganasan. Yang kalau saya cerita memang kau kan speechless, tapi saya tidak mau cerita di sini lah. Saya cerita dasar aja. Cara dia bawa masuk tu dia guna keganasan dengan kekerasan, yang penting negatif lah macam tu. Jadi apa expectation dia saya apa yang dia expect kalau dia guna cara keganasan, apa yang saya expect dengan dia punya agama macam tu lah. Saya rasa itu jalan sebabnya kenapa boleh berakhir, dan saya rasa saya yang kasih stop itu hubungan. Saya rasa itulah keputusan yang saya tidak menyesal dalam seumur hidup saya. Itulah perpisahan paling terindah, begitulah. Sebab saya banyak kali sudah mau lari dari dia, tidak dapat lari. Jadi saya gunalah itu alasan untuk lari dari dia. Sebab memang kalau cerita dengan siapa-siapa pun, kalau curang nih memang susah lah kalau kamu get back balik daripada curang macam tu. Saya pun tidak mau hidup macam kalau dia sudah curang, lepas tu saya terima dia balik macam tu. Jadi saya pun nanti overthinking lah macam saya tidak mau hidup dalam macam tu. Jadi kasih gitu lah kasih end. Oke, jadi sepanjang kau berada dalam hubungan yang bilang toksik nih kan, apa kesan yang kau dapat dari nih hubungan? Kesan dia banyak kesan dekat diri saya lah, terkesan dengan diri saya paling banyak. First, saya insecure. Dia kan dia banyak buat perbandingan dari segi pakaian saya macam tu. Dia selalu kasih banding saya dengan perempuan lain macam tu lah. Jadi saya banyak insecure. Saya mula macam hilang keyakinan diri. Dulu kalau saya pakai begini, saya tidak pikir apa orang pikir saya macam tu.
Tapi sekarang saya macam yang, kalau saya pakai begini, apa orang pikir macam tuh. Sampai sekarang lah saya sedang macam mau cari balik saya punya keyakinan yang dulu. Tapi sekarang saya macam yang, kalau saya pakai begini, apa orang pikir macam tuh. Sampai sekarang lah saya sedang macam mau cari balik saya punya keyakinan yang dulu. Lagi yang kedua saya over stress. Masa ini kesan masa kami in relay, saya selalu migraine. Lepas kami break, saya susah mau tidur. Kadang sampai jam 4, jam 5 pagi baru saya tertidur begitu. Saya tidak tahu juga, saya macam blank aja. Saya tidak tahu juga apa yang saya pikir masa itu, tapi saya memang susah mau tidur. Mungkin terlampau macam terpukul Pak dengan hubungan toksik itu lah. Lagi kesan dia, saya punya berat kadang naik kadang turun, tapi dia punya turun naik tuh bukan 1-2 kg, 10 kg terus. Kalau turun 10, kalau naik terus begitu. Itulah kesan dekat diri saya lah. Banyak benda yang kesan dia tuh jatuh di diri saya sendiri. Oke, kita sudah pun dengar cerita dia, macam mana dia hubungan dorang berakhir, kesan yang dia dapat. Kita dengar dia punya kesan pun macam orang bilang sangat negatif lah. Jadi bersyukur juga sebab dia ni dapat keluar dari ini hubungan toksik, dan dia dapat handle, tidak terlampau tidak terlampau terfikir-fikir lagi bahwa dia punya hubungan begitu. Jadi kita sampai sudah di penghujung rancangan. Jadi apa yang kau pelajari dari ini hubungan, dan mungkin ada sedikit pengajaran untuk orang di luar sana? Oke, apa yang saya pelajari dari ini relay, semakin lama itu relay, semakin nampaklah kekurangan itu partner kau. Jadi dari kau aja, kau mau teruskan untuk terima kekurangan dia ataupun kau mau stop. Kadang kritikan ataupun teguran dari partner kau tuh dia membina banget. Itu yang membuatkan kau untuk teruskan itu relay, walaupun sudah lama sudah nampak kekurangan dia macam mana kan. Tapi ada juga orang yang dia bagi kritikan sampai dia singgung perasaan kau. Itu saya punya nasihat dengan orang luar di sana lah. Kalau sudah kritikan yang sampai singgung perasaan kau rasa terhina, kau rasa direndahkan macam tu, baik kau berhentilah itu relate. Sebab kan kita mau cari pasangan yang kekal kan, yang kekal untuk hidup sama-sama. Kalau kamu terpikir untuk ada relay yang serius lah, kalau main-main itu, kalau mau mencoba-coba boleh tidak payahlah dengar. Jadi paling penting dalam relay lah bagi saya, selain setia, bertolak ansur dengan memahami. Ini dua paling penting, sangat penting. Kalau kamu relay itu kekal lama lah. Lagi kalau partner kau tidak pandai communicate, kau jangan kasih salah dia macam tu. Kau jangan macam kau ni tidak pandai communicate, kita break lah begitu. Tidak boleh. Kalau kau ada banyak masa mau komplain dia, kenapa bukan kau yang start, kenapa bukan kau yang lead, macam oke lah dia pandai communicate, saya ajar dia macam tu. Kalau dua pun tidak pandai, apa kata kamu belajar sama-sama macam tu. Jangan dia, kau nampak sudah dia punya kekurangan begitu, kau macam kasih salah lagi dia begitu. Jangan begitulah. Kamu sama-sama lah, together, bagi effort dalam relay itu macam tu.
biasanya kalau kita in relay nih, ialah semua pun mau kekalkan sebab macam penat juga macam yang kau break, lepas tu kamu cari lagi orang baru, kamu mula lagi dari kamu start dari awal lagi begitu kan. Jadi ya bila kita mau hubungan yang kekal nih, biasanya kita perlu membina kepercayaan antara satu sama lain. Tapi kalau kau di hubungan yang toksik, kalau kau berada di hubungan toksik, tiada itu kepercayaan. Partner kau lebih banyak overthinking, dia macam mempersoalkan kau macam tu. Kalau kau rasa-rasa lah macam itu relate tidak healthy untuk kau, tidak healthy untuk kau, kau boleh memilih untuk kasih tinggal itu hubungan. Tapi kalau kau memilih untuk kasih terus saja walaupun kau sudah tahu itu toxic, dia memakan diri kau sendiri. Betul nih saya cakap. Oke, lagi last. Kita nih dia ada pilihan dalam komitmen untuk bercinta, komitmen dalam career begitu, komitmen sebagai anak untuk keluarga macam tu. Nah, selagi kau berada di track yang sihat, jangan jaga sampai jadi macam tu. Kalau kau rasa ragu-ragu, terutamanya dalam komitmen bercinta tu, saya punya nasihat, berehatlah. Kalau kau rasa ragu-ragu, macam orang cakap, kalau contoh itu relay kamu lama sedangkan macam mau ambil masa 5-6 tahun, tapi kau masih ragu-ragu, kamu teruskan. Kalau dia bawa ke next level, lepas tu kau ragu-ragu. Macam kalau kamu pergi next level ni, apa yang sama cakap, kalau kamu pergi next level, kau perlu ready. Bukan sebab kamu in relation sudah bertahun-tahun, apa guna kalau kau masih ragu-ragu, macam kau tidak yakin. Jangan sebab kamu terlampau lama bersama-sama, itu yang membuatkan kau terikat. Kau macam yang, enggak salah, nanti boleh betul saya suka dia balik, macam pelan-pelan begitu balik sama dia. Tapi tidak so, kalau kau ragu-ragu lah itu adalah something. Last saya mau bagi macam teguran lah kali kepada kawan-kawan ataupun keluarga, kepada si mangsa toxic relationship ni, kawan-kawan ataupun keluarga lah begitu. Macam saya kan, kiranya saya mangsa lah dalam toxic relationship ni. Ada sebab dia kenapa saya tidak meluah dengan orang. Salah satu sebab dia pandangan orang. Macam contoh lah kan, saya cerita, saya meluah, saya cederakan diri sendiri macam tu. Biasanya pandangan orang yang saya dapat, dia mesti akan cakap macam ni, jangan kau begitu, kau positif saja. Masa saya kasih cedera diri saya sendiri, saya sempat lagi fikir positif. Tidak kan, kenapa kau cakap begitu? Memang tidak work, dia tidak akan work. Kau punya ayat begitu, kami tidak akan feel relief macam tu. Bukan apalah, tapi kan kalau orang yang macam siapa saja lah yang ada depression kah, anxiety kah, dia ada panic attack, kalau dia meluah dekat kau jangan cakap ingat Tuhan macam tu. Macamlah kami tidak ingat Tuhan. Sebab bukan itu yang kami mau dengar, bah. Kami mau dengar kata-kata yang macam contoh lah kan, hari ini saya marah betul loh sama si anu macam tu. Contoh lah dia meluah dengan kau kan, kau boleh cakap macam yang kadang-kadang kita perlu juga marah sama orang begitu. Kalau kau macam sambil encourage dia, sambil macam jangan suruh dia buat begitu, tapi kau mau pandai main ayat lah, jangan kau yang pikir positif saja. Ingat Tuhan begitu. Itulah sebab dia orang depression ni, siapa-siapa lah yang ada mental,
ada masalah mental, diorang memilih untuk tidak meluah dengan orang sebab pandangan orang tuh dekat diorang tuh lain. Diorang macam yang kau ni depres mesti tidak kuat iman nih kan, begitu. Tidak kena mengena sebab ni mental ni dia kira kesihatan juga betul. Dia kira macam penyakit juga, bukan tidak kena mengena dengan iman. Itulah saya mau tegur dengan siapa-siapa lah sana macam kawan kah, keluarga kepada simang kah yang ada depres kah, siapa-siapa lah yang ada masalah mental. Kalau boleh kamu encourage ya macam itulah. Itu saja dari saya. Thank you sebab sudah sudi share kau punya pengalaman cerita kau, hubungan toksik kau yang kau alami selama ni. Jadi kepada kamu di luar sana yang ingin ataupun mau share pengalaman kamu, tidak kira lah seram kah, hubungan yang begini kah, kamu boleh kontak sabahan.my ataupun komen di bawah lah. Nanti kami akan kontak kamu. Kami boleh pilih yang betul-betul minat lah mau share cerita. So itu saja dari kami. Jumpa lagi. Bye bye.